Pernah gak sih kamu ngerasa kayak stuck? Kayak ngulangin pola yang sama terus tiap hari? Padahal kamu tahu itu nggak baik buat kamu. Nah, gimana kalau aku bilang ada cara ilmiah buat memprogram ulang pikiranmu dan menciptakan realitas yang sama sekali baru? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng karya Dr. Joe Dispenza buat ngerti gimana caranya memutus kebiasaan menjadi diri kita yang lama. Kita mulai dari angka yang, wah, cukup bikin kaget ini. Menurut Dr. Dispenza, pada usia 35 tahun, 95% dari diri kita itu udah jadi satu set program yang berjalan otomatis. Ini tuh ya, pikiran, perilaku, dan emosi yang udah kita ulang-ulang terus-menerus sampai akhirnya jadi bagian dari sistem operasi bawah sadar kita. Nah, yang menarik banget dari kutipan ini tuh ide soal dalang. Dalang ini ya kebiasaan-kebiasaan kita yang udah mendarah daging. Kita udah sering banget ngelakuinnya sampai-sampai tubuh kita sekarang lebih jago melakukannya dibanding pikiran sadar kita. Kita tuh ya pada dasarnya hidup pakai mode autopilot yang dikendaliin sama masa lalu kita sendiri. Oke, jadi program 95% ini tuh apa sih sebenarnya? Dan gimana cara kerjanya? Yuk kita gali lebih dalam. Intinya gini, kepribadian kita, cara kita mikir, bertindak, dan merasa, itu ya kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan ini. Entah itu kebiasaan ngecek HP pas bangun tidur, ngeluh soal macet, atau merasa cemas pas ketemu banyak orang. Itu semua adalah program yang jalan di belakang layar. Ini nih prinsip dasar dalam ilmu saraf, gampangnya gini. Setiap kali kamu punya pikiran yang sama, bikin pilihan yang sama, atau ngerasain emosi yang sama, kamu itu lagi nguatin sirkuit saraf di otakmu. Lama-kelamaan, koneksi ini jadi kuat banget sampai akhirnya jadi identitas kamu, jadi program otomatis kamu. Oke, kalau kita udah tahu program-program ini nggak bagus, kenapa ya kok susah banget buat berubah? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget, dan ini semua ada hubungannya sama kimia di tubuh kita. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Kita niatnya pengen makan lebih sehat, lebih rajin, lebih sabar. Tapi entah kenapa, ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan lama. Ternyata jawabannya ada di kimia tubuh kita. Nah, ini dia nih, ide yang benar-benar mengubah cara pandang kita. Tubuh kita itu bisa, secara harfiah, kecanduan sama emosi yang kita rasain setiap hari, terutama yang negatif. Soalnya, tiap emosi itu kan produk kimiawi, dan tubuh kita bisa mulai nagih sensasi kimiawi itu. Coba deh bayangin, kalau kamu udah 20 tahun terakhir ini ngerasa bersalah terus, tubuh kamu jadi jago banget dalam memproduksi kimia rasa bersalah. Tanpa sadar, kamu malah akan nyari situasi-situasi yang memicu perasaan itu lagi cuma buat dapat dosis kimia yang udah akrab. Kamu jadi kecanduan sama kehidupan yang bahkan nggak kamu suka. Gila kan? Oke, jadi masalahnya udah jelas ya. Kita ini mesin kebiasaan yang kecanduan sama emosi masa lalu. Sekarang kita bahas solusinya. Gimana caranya kita memprogram ulang sistem ini? Nah, ini poin paling pentingnya. Perubahan sejati itu bukan tentang mencoba jadi versi yang lebih baik dari diri kamu yang lama. Bukan. Ini tentang menjadi seseorang yang benar-benar baru. Ini adalah proses melepas kebiasaan lama dan sengaja mempelajari kembali yang baru. Dr. Dispenza ngejelasin proses ini dalam 4 langkah yang jelas. Pertama, belajar. Kamu menyerap informasi baru kayak yang lagi kamu lakuin sekarang buat ngebangun koneksi baru di otak. Kedua, mengalamu. Kamu gak cuma tahu di kepala, tapi kamu menerapkan pengetahuan itu buat menciptakan pengalaman baru. Pengalaman itu lalu ngebawa kita ke langkah ketiga, merasakan. Ini menghasilkan emosi baru yang lebih positif, yang secara kimiawi ngajarin tubuh kamu gimana rasanya masa depan yang kamu mau. Terakhir yang keempat, mewujudkan. Dengan ngulangin proses ini terus-menerus, keadaan baru itu jadi sifat kedua kamu, jadi kebiasaan baru kamu yang alami. Oke, teorinya sih kedengarannya keren ya. Tapi prakteknya gimana? Nah, ayo kita lihat 2 alat super ampuh yang bisa kamu pakai buat mulai memprogram ulang pikiranmu hari ini juga. Alat pertama itu latihan mental. Intinya gini, kamu bisa mengubah otakmu cuma dengan pikiran doang. Kenapa? Karena otakmu itu nggak tahu bedanya antara pengalaman nyata sama pengalaman yang kamu bayangin dengan jelas. Jadi kamu bisa latihan jadi orang baru di dalam pikiranmu dulu. Nah, studi ini benar-benar jadi bukti nyata. Dalam sebuah penelitian, satu kelompok beneran latihan piano selama 5 hari. Kelompok satunya lagi cuma ngebayangin mereka latihan di dalam pikiran mereka. Hasilnya luar biasa. Kedua kelompok menumbuhkan jumlah sirkuit otak yang sama. Mereka secara fisik mengubah otak mereka tanpa menyentuh piano sama sekali. Alat kedua adalah rutinitas pagi yang spesifik.
Tujuannya, biar kamu memulai hari dengan niat, bukan karena kebiasaan. Jadi daripada pagi-pagi langsung ngecek HP dan reaktif sama dunia luar, kamu ambil kendali atas keadaan batinmu dulu. Gini caranya. Pertama, duduk dulu. Sebelum nyentuh HP, sebelum dunia luar nyatur hari kamu ambil waktu buat dirimu sendiri. Kamu mutusin buat jadi lebih hebat dari program otomatismu. Kedua, sadari. Kamu sadar, oh ini pikiran, perilaku, dan emosi dari diriku yang lama yang mau aku ubah. Ketiga, latih. Kamu secara mental melatih dirimu yang baru. Kamu mau jadi orang kayak gimana? Gimana cara dia mikir, bertindak, dan merasa? Keempat, rasakan. Nah ini kuncinya. Kamu nggak nunggu sukses datang baru ngerasa bersyukur. Kamu bangkitin perasaan syukur itu sekarang. Kamu ngajarin tubuhmu gimana rasanya masa depanmu. Dan kelima, tahan di situ. Jangan beranjak sampai kamu benar-benar ngerasain emosi baru itu mengalir di tubuhmu. Nah, pas kamu konsisten ngelakuin ini semua, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Kamu mulai ngelihat bukti nyata dari perubahan internalmu di dunia luar. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Penelitian Dr. Dispenza nunjukin perubahan biologis yang nyata pada orang-orang cuma dalam seminggu. Otak mereka jadi lebih koheren. Artinya, bagian-bagian otak bekerja sama dengan lebih harmonis. Jantung mereka lebih sehat. Mereka secara harfiah mengubah ekspresi gen dan kimia darah mereka cuma lewat latihan batin ini. Ujung-ujungnya, inilah pergeserannya. Daripada ngebiarin lingkungan dan masa lalumu yang ngatur perasaan dan pikiranmu, kamu mulai menciptakan keadaan batinmu sendiri dengan sengaja. Kamu berhenti nunggu sukses buat merasa berkelimpahan. Kamu merasa berkelimpahan dulu, dan itu yang kemudian menarik kesuksesan. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Perubahan besar itu terjadi dari satu keputusan kecil pada satu waktu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak memikirkan pikiran yang biasanya, atau tidak melakukan perilaku otomatis yang biasanya, kamu sedang melepaskan diri dari masa lalu dan melangkah ke masa depan yang baru. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Setelah tahu bahwa pikiranmu benar-benar bisa menciptakan realitasmu, program apa yang mau kamu tulis ulang? Kisah apa yang akan kamu mulai ceritakan tentang dirimu mulai hari ini? Pilihannya ada di tanganmu.